Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami akan membuat tugas yang berjudul Khutbah Jumat. Dan perkenalkan, saya Sandi Prayoga. Nama saya Basdiki Sudian. Nama saya Marpen Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengenai pengertian, syarat serta rukun khutbah. Yang pertama, pengertian khutbah adalah menyampaikan nasihat dan pesan tentang dakwah. Secara umum, pengertian khutbah adalah kegiatan berdakwah, mengajak atau menyuruh orang lain untuk meningkatkan ketakwaan, keimanan, dan pesan keagamaan lainnya dengan rukun dan syarat tertentu. Syarat khutbah, terutama khutbah Jumat. Sebelum naik ke atas mimbar, ada baiknya calon khotib mengenalkan ketentuan lainnya terlebih dahulu. Seperti misalnya syarat khutbah Jumat. Perlu untuk diketahui, khutbah pada sholat Jumat masuk dalam bagian rukun sholat Jumat. Penyampaian khutbah Jumat juga terbagi menjadi 2 sesi. Berikut syarat khutbah Jumat yang perlu diketahui. Yang pertama, khotib harus laki-laki. Yang kedua, khotib harus suci dari hadas besar maupun kecil. Yang ketiga, khotib harus menutup aurat. Yang keempat, khutbah harus dilakukan pada saat zuhur usai azan kedua sholat Jumat. Yang kelima, isi rukun khutbah baik pertama dan kedua harus didengar oleh jamaah sekurang-kurangnya 40 jamaah. Yang ketujuh, khotib harus duduk sebentar dengan tumania atau mengistirahatkan sebentar dirinya di antara 2 khutbah. Yang kedelapan, khutbah pertama dengan kedua harus dilaksanakan secara berturut-turut. Begitupun antara khutbah dengan sholat Jumat. Yang kesembilan, rukun-rukun khutbah Jumat harus disampaikan dengan bahasa Arab. Selanjutnya, rukun khutbah Jumat. Adapun rukun-rukun khutbah Jumat sebagai berikut. Yang pertama, bacaan Alhamdulillah. Khutbah sholat Jumat harus dimulai dengan bacaan hamdalah, yaitu lafaz memuji Allah Subhanahu wa taala, seperti lafaz alhamdulillah atau hamdulillah. Selanjutnya, yang kedua, sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sholawat kepada Nabi Muhammad SAW wajib dilafazkan dengan jelas, paling tidak ada ucapan seperti sholli ala sayyidina Muhammad. Selanjutnya, yang ketiga, membaca 2 kalimat syahadat. Yang keempat, ajakan untuk takwa kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sederhananya adalah perintah atau ajakan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, membaca ayat suci Al-Quran. Di salah satu khutbahnya, paling tidak khotib bisa membaca minimal 1 kalimat dari ayat suci Al-Quran saat sedang khutbah. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai pengertian dan rukun khutbah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin seiman dan seakidah, tepatnya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada hamba dan kekasihnya Nabi Muhammad SAW berupa Isra Mi'raj. Pada saat itu pula Allah telah memperlihatkan berbagai kejadian kepada beliau yang kelak akan memimpin jagat raya ini. Di antaranya Rasulullah dan melihat adanya beberapa orang yang tengah disiksa di neraka. Perut mereka besar bagaikan rumah yang sebelumnya tidak pernah disaksikan Rasulullah SAW. Kemudian Allah Ta'ala tempatkan orang-orang tersebut di sebuah jalan yang tengah dilalui kaumnya Fir'aun.
yang mereka adalah golongan paling berat menerima siksa dan azab Allah di hari kiamat. Para pengikut Fir'aun ini melintasi orang-orang yang sedang disiksa api dalam neraka tadi, melintas bagaikan kumpulan onta yang sangat kehausan, menginjak orang-orang tersebut yang tidak mampu bergerak dan pindah dari tempatnya disebabkan perutnya yang sangat besar, seperti rumah. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada malaikat Jibril yang menyertainya, "Wahai Jibril, siapakah orang-orang yang diinjak-injak tadi?" Jibril pun menjawab, "Mereka itulah orang-orang yang makan harta riba." Lihat Sirah Nabawiyah Ibnu Hisam. Dalam syariat Islam, riba diartikan dengan bertambahnya harta pokok tanpa adanya transaksi jual beli, sehingga menjadikan hartanya itu bertambah dan berkembang dengan sistem riba. Maka setiap pinjaman yang diganti atau dibayar dengan nilai yang harganya lebih besar, atau dengan barang yang dipinjamkannya itu menjadi keuntungan seseorang bertambah dan terus mengalir, maka perbuatan ini adalah riba yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, dan telah menjadi ijma kaum muslimin atas keharaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah menghilangkan berkah riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 270. Barang-barang haram yang tiada terhitung banyaknya sampai menyusahkan dan memberatkan mereka ketika harus cepat-cepat berjalan pada hari pembalasan. Setiap kali akan bangkit berdiri, mereka jatuh kembali. Padahal mereka ingin berjalan bergegas-gegas bersama kumpulan manusia lainnya, namun tiada sanggup melakukannya akibat maksiat dan perbuatan dosa yang mereka pikul. Maha besar Allah yang telah berfirman, orang-orang yang mengambil riba tidak dapat berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surah Al-Baqarah ayat 270. Dalam menafsirkan ayat ini, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, orang yang memakan riba akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan gila lagi tercekik. Dia tafsir Ibnu Katsir. Imam Qatadah juga berkata, sesungguhnya orang-orang yang pemakan harta riba akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan gila sebagai tanda bagi mereka agar diketahui para penghuni pada mahsyar lainnya. Kalau orang itu adalah orang yang makan harta riba, lihat Al-Kabair Imam Az-Zahadi halaman 53. Dalam Sahih Al-Bukhari dikisahkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermimpi didatangi dua orang laki-laki yang membawanya pergi sampai menjumpai sebuah sungai penuh darah yang di dalamnya ada seorang laki-laki, dan di pinggir sungai tersebut ada seorang yang di tangannya banyak bebatuan sambil menghadap kepada orang yang berada di dalam sungai tadi. Apabila orang yang berada di dalam sungai hendak keluar, maka mulutnya diisi batu oleh orang tersebut, sehingga menjadikan dia kembali ke tempat semula di dalam sungai. Akhirnya Rasulullah Alaihi Wasallam bertanya kepada dua orang yang membawa pergi. Maka dikatakan kepada beliau, orang yang engkau saksikan di dalam sungai tadi adalah orang yang memakan harta riba. Fathul Bari 321 sampai 322. Kaum muslimin sidang jamaah yang berbahagia, inilah siksa yang Allah berikan kepada orang-orang yang suka makan riba. Bahkan dalam riwayat yang sahih, sahabat Jabir radhiyallahu anhu mengatakan, Akila robba wa mukilahu wa katibahu wa sahidah wa qala la'ana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang yang memakan riba dan memberi makan riba penulisnya, dan kedua orang yang memberikan persaksian, dan beliau bersabda, mereka itu sama.
AR Muslim nomor 1598. Semaraknya praktek riba selama ini tidak lepas dari propaganda musuh-musuh Islam yang menjadikan umat Islam lebih senang untuk menyimpan uangnya di bank-bank. Lebih-lebih dengan semaraknya kasus-kasus pencurian dan perampokan serta berbagai adegan kekerasan yang semakin merajalela. Bahkan sistem simpan pinjam yang bunga pun sudah dianggap biasa dan menjadi satu hal yang mustahil bila harus dilepaskan dari perbankan. Umat tidak lagi memperhatikan mana yang halal dan yang mana yang haram. Riba dianggap sama dengan jual beli yang diperbolehkan menurut syariat Islam. Kini kita saksikan gara-gara bunga, berapa banyak orang yang semula hidup bahagia pada akhirnya menderita tercekik dengan bunga yang ada. Musibah dan bencana telah merasakan masyarakat karena Allah yang menurunkan hukumnya. Atas manusia telah mengizinkan malapetaka atas suatu kaum jika kemaksiatan dan kedurhakaan telah merajalela di dalamnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Abu Ya'la dan isnadnya jayyid, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma joharo fi qaumiz zana warroba illa ahallu bi anfusihim iqadallah." Tidaklah perbuatan zina dan riba itu nampak pada suatu kaum kecuali telah mereka halalkan sendiri siksa Allah atas diri mereka. Dan dari bencana yang ditimbulkan karena memakan riba tidak saja hanya sampai di sini, bahkan telah menjadi hubungan seseorang hamba dengan Rabbnya semakin dangkal, yang tidak lain dikarenakan perutnya yang telah dipadati benda-benda haram, sehingga nasi yang dimakannya menjadi haram, pakaian yang dikenakannya menjadi haram, motor yang dikendarainya pun haram, dan barang-barang berkakas di rumahnya pun menjadi haram. Bahkan ASI yang diminum oleh si kecil pun menjadi haram. Kalau sudah seperti ini, bagaimana mungkin doa yang dipanjatkan kepada Allah akan dikabulkan jika seluruh harta dan makanan yang ada di rumahnya ternyata bersumber dari hasil praktek riba? Sebenarnya, praktek riba pada awal mulanya adalah perilaku dan tabiat orang-orang Yahudi dalam mencari nafkah dan mata pencarian hidup mereka. Dengan sekuat tenaga mereka berusaha untuk menularkan penyakit ini ke dalam tubuh umat Islam melalui bank-bank yang telah banyak tersebar. Mereka jadikan umat ini khawatir untuk menyimpan uang di rumahnya sendiri, seiring disajikannya adegan-adegan kekerasan yang menakutkan masyarakat lewat jalur televisi dan media-media massa lainnya, sehingga umat pun bergegas mendepositokan uang di bank-bank milik mereka yang mengakibatkan keuntungan yang besar lagi berlipat ganda bagi mereka. Menghimpun dana demi melancarkan rencana-rencana jahat Zionis dan acara-acara Kristiani lainnya. Mereka banyak membantai umat Islam, namun diam-diam tanpa disadari di antara kita telah ada yang membantu mereka membantai saudara-saudara kita semuslim dengan mendepositokan uang kita di bank-bank mereka. Dalam firman-Nya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, dan disebabkan mereka orang-orang Yahudi memakan riba padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang lain dengan jalan yang batil, kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka siksa yang pedih. Quran Surah An-Nisa ayat 161. Lalu pantaskah bila umat Islam mengikuti pola hidup suatu kaum yang Allah pernah mengutuknya menjadi kera dan babi? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sekian dari orang-orang yang diberi Alkitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi kafir sesudah kamu beriman." Quran Surah Ali Imran ayat 100. Semoga Allah senantiasa menunjukkan kita kepada jalannya yang lurus, yang telah ditempuh oleh para pendahulu kita dari generasi salafus salih. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aku qawli hadza wa astaghfirullah
innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Dalam khutbah kedua ini, setelah kita menyadari realitas yang ada, marilah kita sering-sering beristighfar kepada Allah. Karena tidak ada obat penyembuh dari kesalahan dan kedurhakaan yang telah kita lakukan, kecuali hanya dengan mengakui segala dosa kita, dengan beristighfar, memohon ampun kepada Allah, dan untuk tidak mengulanginya kembali, sambil beramal saleh, menjalankan ketaatan unuknya, sebagaimana yang dikatakan Nabi Hud alaihissalam kepada kaumnya. Hai kaumku, mohonkanlah ampun kepada Rabb-mu, lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. Quran Surah Hud ayat 52. Pada penutup khutbah ini, marilah kita memunajatkan doa kepada Allah sebagai bukti bahwasanya kita ini fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana walil mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana zamban illa ghafartahu wala hamma illa farajtahu wala dayna illa fadaitahu wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa fadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.